Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di topik sebelumnya, yakni terkait konsep dan sistem bilangan, konsep aljabar, dan konsep geometri. Nah, seperti apa kira-kira materinya? Mari kita simak video cuplikan berikut ini. Konsep dan sistem bilangan. Yang pertama, angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut dengan angka Arab atau angka Hindu-Arab dan berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi de Numero Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi. Yang kedua, bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahma Putta Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan pecahan bilangan. Sementara itu, Al-Khalasadi, orang pertama yang menulis tanda horizontal di antara pembilang dan penyebut. Yang ketiga, bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki yang melangkah ke kanan. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India, di mana Brahmagupta telah menggunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Yang keempat, bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pitagoras sekitar pada tahun 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Adalah Dedekind dalam bukunya Statistik und die Irrationalen atau Continuity and Irrational Numbers pada tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Yang kelima adalah logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapaeresis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan Jules Bourget. Yang keenam adalah segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India dengan apa yang disebut dengan Meru Prastara. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal. Subbab berikutnya yang akan kita bahas yakni mengenai konsep aljabar. Konsep aljabar yang pertama yakni teorema Pitagoras. Teorema ini diberi nama Pitagoras karena ia pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pitagoras dan perguruannya. Di dalam naskah kuno Baudayana Sulbasutras terdapat bahasan teorema Pitagoras, juga triple Pitagoras seperti 5, 12, 13, 12, 16, 20, 8, 15, 17, dan 15, 20, 25. Yang kedua yakni persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Dalam buku Aritmetika, Diopatus menggunakan penyelesaian menggunakan persamaan kuadrat dalam menyelesaikan soalnya. Kemudian Aryabhata I memberikan aturan untuk jumlah satu deret geometri yang menunjukkan pengetahuan tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Kemudian ada juga Brahmagupta yang menggunakan cara mirip Babilonia tetapi dengan variasi yang lebih baik, termasuk dengan kuantitas negatif. Perkembangan penting lainnya yakni oleh Al-Khwarizmi yang kemudian menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar nol maupun negatif. Menurut sejarawan Abraham Barhia Hanasi atau lebih dikenal dengan Eropa sebagai
Savasorda menulis buku Liber Emboudorum yang diterbitkan di Eropa pada tahun 1145 yang merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap tentang persamaan kuadrat. Yang ketiga yakni sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah buku yang bertulis Babilonia termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Dalam teks kuno Jianzhang Xuanzhu yang terjemahan Inggrisnya Nine Chapters of the Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode dan menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fang Sheng yang kini disebut dengan metode eliminasi Gauss. Yang keempat, matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Carl F. Gauss dalam Disquisitiones Arithmeticae. Eliminasi Gauss yang telah digunakan di Cina pada tahun 200 sebelum Masehi ditemukan pada karya Gauss tentang studi orbit asteroid Pallas. Zhongqi pada tahun 1812 pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern. Karya-karya Zhongqi hampir mewakili konsep determinan modern. Dia merintis konsep minor dan adjoint serta hasil kali matriks. Pada tahun 1850, ia menggunakan istilah matriks muncul dalam tulisan Sheffield Center, dan pada tahun 1841 ia menggunakan tanda dua garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Pada tahun 1853, Cayley yang dikenal lewat tabel Cayley menulis tentang inverse matrix. Subbab yang terakhir yakni mengenai konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pada peradaban Mesir, yakni pada papirus Moskow, terdapat soal geometri yang membahas tentang perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bola dan volume frustum. Pada soal nomor 14 berisi perhitungan volume frustum atau piramida terpancung dengan rumus yang tepat, yakni V sama dengan sepertiga H A kuadrat plus AB plus B kuadrat, dengan A dan B panjang sisi persegi atas dan persegi bawah serta H tinggi frustum. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulba Sutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Pada peradaban Cina kuno dikenal adanya naskah Jiuzhang Xuanzhu yang berisi persoalan aritmatika hingga geometri. Zhu Keng berhasil menghitung diameter bola jika diketahui volume bola. Ia menyelesaikannya menggunakan prinsip yang lalu disebut dengan prinsip Cavalieri. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya yang berjudul Ilmen, yang terdiri atas 13 buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangun geometri dibahas pada buku Elements menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri di sekolah maupun di universitas. Berikutnya, Archimedes menemukan nilai pi berada di antara 3/10/71 dan 3/1/7. Dari sinilah muncul penggunaan nilai 22/7 untuk pi yang menjadi terkenal. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada peradaban Islam, yakni Arab dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euklidian. Mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis dan atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Oke teman-teman, itu tadi video tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.